Haleluya, haleluya. Wow. Saya izin buka masker dulu ya. Puji Tuhan, semua excited, semua bersuka cita. Ya, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita. Ya, so let's pray together. Bapa, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu secara khusus, berdaulat atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja, terangi pikiran hati kami, supaya kami terbuka untuk Tuhan berbicara dan menuntun kami. Mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kami tahu Tuhan tetap setia memberkati dan menyertai kami. Karena itu Tuhan, sekarang kami buka hati kami, berfirmanlah, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua. Kami hanya mau terus mata hati kami terfokus kepadamu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebelum saya mulai menyampaikan pesan firman Tuhan, seperti tadi pagi saya pengen menaikkan satu pujian ya. Saya nyanyikan satu nyanyian yang mungkin beberapa dari saudara baru menyanyikannya, tapi mudah untuk diikuti. Kita nyanyi sama-sama. Lagu ini Tuhan berikan di masa-masa pandemi, ketika banyak mungkin kita mengalami masalah, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib dalam hidup kita. Boleh minta A? Okay. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita nyanyi sama-sama yuk dari awal. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi sama-sama. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Satu ketika saya sedang menghadapi satu challenge, satu tantangan yang waktu itu nggak mudah. Saya nggak bisa explain, ceritakan nanti lama. Tapi rasanya sesuatu yang mustahil, sudah tidak mungkin, pintu sudah tertutup, semua sudah finish, selesai, nggak mungkin. Tapi Tuhan menaruh di hati saya, kuat, kamu melangkah. Kamu melangkah. Dan pada waktu saya mau melangkah, semua di sekitar bilang sudah nggak mungkin.
Persis seperti situasi Abraham ketika berkata, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan pasti menempati yang dijanjikan. Saya ingat ketika itu saya melangkah. Ketika saya melangkah, saya lihat pintu dibuka oleh Tuhan. Pintu itu belum dibuka sebelum saya melangkah. Ketika menunggu pintu terbuka baru melangkah, gak pernah kebuka. Dan mungkin Tuhan buka untuk orang lain nantinya. Tapi saudara, waktu itu saya ketika melangkah, Tuhan buka pintu. Saya ingat waktu itu saya cuma bermazmur. Dan saya berkata, Tuhan Engkau ajaib. Dan nyanyian ini langsung spontaneously saya bermazmur. Biasanya saya suka gitu, saudara. Yesus Kau ajaib di hidupku. Cuma satu kalimat itu. Yesus Kau ajaib di hidupku. Saya berulang-ulang. Dan saudara, nyanyian ini lahir ketika sebuah tantangan yang besar datang. Dan ketika melangkah, Tuhan buka pintu. Saudara, ketika mau mengakhiri tahun 2022, banyak orang khawatir, ketakutan gimana 2023. Yang katanya tahun politik dan juga krisis global melanda dunia ini. Ya, dimulai dari krisis pangan, krisis energi, sampai kemudian krisis ekonomi. Melanda bukan hanya negara-negara berkembang, tapi negara maju mengalami. Sudah bayangkan, ketika negara maju kena terdampak krisis ini, bagaimana dengan negara yang berkembang? Sehingga tidak heran banyak negara yang mulai kolaps. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menjaga Indonesia. Karena doa orang percaya, doa saudara dan saya, karena itu kita join doa puasa nanti. Terus berdoa untuk Indonesia. Nah saudara, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini buat saya. Memasuki 2023, ini pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya mau sampaikan. Sampai dengan kemarin, Ibu Lia masih tanya saya apakah ada PowerPoint mau disampaikan. Saya bilang sebenarnya ada bahan, tapi rasanya Tuhan mau saya menyampaikan sesuatu yang lain. Jadi saya nggak jadi kirim PowerPoint karena saya tahu ada sesuatu pesan untuk memasuki tahun 2023 ini. Dan Tuhan berbicara melalui Maleakhi 3, Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi itu kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Sebelum masuk perjanjian baru. Itu berbicara apa yang akan terjadi juga pada hari-hari yang terakhir. Dan saya tahu itu mengacu kepada hari-hari ini. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya baca sekali lagi. Kamu akan melihat kembali perbedaan. Katakan sama-sama saya, perbedaan. Dia mau buat perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan mau buat sebuah perbedaan. Saudara, dunia boleh mengalami yang namanya a time of crisis. Tapi dengar saudara dikasih Tuhan, kalau kita disebut orang benar dan beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, Tuhan bilang, aku akan buat perbedaan dalam hidupmu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Karena saya percaya saudara yang jadi kesayangannya Tuhan, kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Namun saudara, untuk kita melihat itu terjadi, Maleakhi pasal 3 dimulai dari ayat-ayat yang berbicara tentang proses yang Tuhan siapkan untuk orang benar. Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh disayang oleh Tuhan, ada proses yang dilewati. Memang gak mudah. Tapi ada 3 hal yang saya mau ajak kita sama-sama fokus. Masuk 2023, apa yang kita mesti perhatikan baik-baik. Maleakhi 3 ayat yang ketiga berkata demikian. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu perlu memurnikan gerejanya. Dan dimulai dari orang-orang Lewi, orang yang melayani di rumah Tuhan.
Tuhan sedang memurnikan, menyucikan mereka seperti emas dan perak. Supaya apa? Supaya kita menjadi gerejanya, menjadi orang-orang, umat yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kita mendengar ada proses terjadi, penyucian, ada ngalami, kita lihat kok ada orang gini, ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan mengalami prosesnya mungkin tidak enak. Kalau saudara mendengar itu, ketahuilah Tuhan sedang menyucikan gerejanya. Biasanya kalau ngomong sanctification itu agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Sehingga mau amin juga mikir gitu ya. Tapi amin gak amin, penyucian tetap terjadi. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini mari relakan diri kita. Tuhan cuma berkata gini, relakan dirimu, bertobat. Sebab saudara dikasih Tuhan, Dia mau memurnikan kita, dikatakan seperti emas, seperti perak. Cara murnikannya beda saudara. Cara membersihkannya lain. Saya ingat satu kali di Tanah Perjanjian ada di satu tempat yang biasa dikunjungi turis. Ya saya nggak sebut gerejanya, tapi pada waktu itu saya di sana lagi menunggu rombongan. Tiba-tiba saya melihat seorang imam dengan jubah, dia membawa sebuah piala emas. Oh begitu bagus piala itu, tapi saya melihat dari jauh ya dia membawa itu memasuki sebuah ruangan. Ruangan itu seperti bengkel kecil. Dia letakkan di meja bundar sepertinya, mejanya bisa berputar. Lalu kemudian dia mengambil seperti las gitu ya. Yang kalau dipencet begini kemudian keluar seperti api berwarna biru. Lalu dia mulai memberikan api itu kepada bejana ini, kepada apa namanya, piala dari emas ini. Dia putar semua arah. Lalu kemudian dia tunggu sebentar sambil dia mengerjakan yang lain, lalu dia ambil kain dan dia baru melap. Dan dia bawa lagi sebuah piala emas yang begitu indah, saya lihat warnanya begitu cemerlang. Di situ saya mengerti. Untuk membersihkan emas paling cepat pakai api. Saudara, memang gak mudah. Ayub berkata, kalau engkau memproses aku akan muncul seperti emas. Saudara, kalau kita hari-hari ini merelakan diri kita, Tuhan saya mau muncul seperti emas, gak apa-apa. Saudara mungkin menyadari ada 1-2 hal dalam diri kita yang sepertinya Tuhan itu sedang memproses. Kalau Tuhan Roh Kudus mulai menunjukkan kepada dirimu hal-hal yang mungkin Tuhan gak berkenan. Dulu it's okay. Tapi tiba-tiba sekarang kok kayaknya Tuhan tunjukkan, enggak, aku mau kamu berubah. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita mau berubah. Kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh. Lebih dari waktu-waktu yang lalu. Saya percaya yang disiapkan Tuhan itu emas. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Dan saya tahu di tempat ini ada banyak yang dipersiapkan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan sedang buat perbedaan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Perbedaan itu akan semakin jelas, semakin berjelas menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sebab Tuhan berkata, anak-anak Tuhan akan muncul seperti cahaya bintang-bintang di langit. Akan bercahaya. Demikian saudara akan terjadi. Ketika Tuhan Yesus datang, kita diangkat dalam kemuliaan. Saudara, saya menantikan itu. Every day I pray. Setiap hari saya selalu doa, Tuhan, terima kasih. Nanti waktu engkau datang, saya akan diangkat menyongsong kedatanganmu di awan-awan permai. Saya selalu ucapkan itu. Dan saya tahu sampai pada hari itu memang gak mudah. Banyak proses dialami, proses dilewati. Sometimes kita mungkin bertanya, aduh kayaknya jadi orang Kristen kok kenapa serius banget ya. Saya beritahu saudara, Tuhan serius dengan Anda. Dia gak main-main. Dia mau menyatakan kemuliaan lewat kita. Kalau kita berkata, yes Lord, saya mau. Saudara akan lihat kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidupmu. Dia akan menyatakan perbuatan yang ajaib, hal-hal yang ajaib dia akan nyatakan. Untuk percaya seperti emas, memang prosesnya gak mudah. Karena itu mari kuduskan dirimu. Ini biar menjadi tahun di mana kita masuk ke pertobatan.
Sungguh-sungguh. Pak, rasanya berat. Asal kita mau dipimpin Roh Kudus. Kita sering tanya, aduh kayaknya firman Tuhanku berat banget ya. Barang siapa mengikut aku ya harus hidup sama seperti aku telah hidup. Kata Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita? Bagi kita memang tidak mungkin. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus penolong yang akan memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Karena itu bukan kuat kita. Relakan aja. Ketika proses itu datang jangan dilawan. Saya mau katakan ngucap syukur itu paling enak. Karena saudara akan melihat melewati itu sudah ditolong Tuhan. Tiba-tiba saudara muncul seperti emas. Dan kau melihat God is so good to me. Yang tadinya kita lihat kok gak enak. Ternyata keluar dari proses itu. Saya cuma bilang Tuhan itu ajaib. Melewati proses itu. Engkau akan berkata seperti nyanyian ini. Yesus kau ajaib di hidupku. Katakan. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Hal yang pertama dalam Maleakhi 3 adalah pertobatan. Sebab Tuhan menguduskan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan pesankan kepada umat Tuhan di ayat yang ke-17. Masih Maleakhi pasal 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kenapa Tuhan buat perbedaan buat saudara dan saya? Karena kita menjadi anak yang melayani dia. Berarti standar yang Tuhan mau, kita itu sebagai anak-anaknya yang melayani dia. Kalau saudara dengar kata pelayanan di sini, itu bukan berbicara sebuah aktivitas, tugas-tugas dalam penata layanan ibadah gereja, jadi usher kemudian ngerjakan segala macam. Yes, itu kita kerjakan dengan sukacita. Tapi melayani Tuhan secara personal, itu berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Orang yang suka menyembah, itu seperti anak yang melayani bapaknya. Saudara dikasih Tuhan, penyembahan itu disenangi oleh Bapa. Dia menjadikan Anda dan saya untuk menyembah Dia. Saya sering berkata penyembahan itu bukan sekedar nyanyian. Penyembahan itu adalah sebuah hubungan. Ketika engkau cuma berkata-kata dan menyatakan kasih kepada Bapa, itulah penyembahan. Penyembahan bukan milik orang yang bisa nyanyi, enggak. Penyembahan adalah bagian kita semua. Saudara bisa menyembah sekalipun suaramu enggak bagus. Yang Tuhan lihat bukan suaramu, yang Tuhan lihat hatimu. Dan itu yang melayani dan menyenangkan Bapa. Itu karena ada penyembahan. Tuhan memperlakukan, Tuhan Yesus memperkatakan kalimat yang berbeda kepada Marta dan Maria. Kita tahu kisahnya. Marta melayani sungguh-sungguh, nyiapin makanan dan sebagainya, repot. Tapi masalahnya waktu dia repot itu dia komplain. Saudara, karena itu, kalau ikut Tuhan, saudara tetap bersuka cita, jangan pernah komplain. Kalau kita lakukan tugas penata layanan, lakukan dengan sukacita. Tapi yang Tuhan terlebih penting, kita melayani dia seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan dia. Hanya bersama dengan Tuhan itu kerinduan yang luar biasa. Sehingga Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak dapat diambil daripadanya. Itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika engkau di rumah, suami istri datang nyembah Tuhan, Tuhan senang. Ajak anak-anak sama-sama worship. Menyanyikan pujian. Pak, saya gak bisa nyanyi. Gampang zaman sekarang, buka YouTube. Ikut nyanyi. Klik aja William Kauntu, sudah ntar ketemu. Saudara dikasih Tuhan, sekarang gampang saudara bisa punya banyak resources. Untuk saudara bisa worship di rumah sama keluarga. Saudara dikasih Tuhan, ayo
bangun pelayanan personal dengan Tuhan. Lebih lagi di tahun 2023. Engkau lihat, engkau menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tuhan sayang sama orang. Dia perlakukan spesial. Kenapa? Karena kita memperlakukan dia juga spesial. Saudara, penyembahan itu memperlakukan Tuhan spesial dalam hidup kita. Gak heran. Ayat ini berkata, aku mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan akan perlakukan saudara dan saya spesial. Katakan sama-sama spesial. Bilang kanan kiri, Anda spesial di mata Tuhan. Anda spesial di mata Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Wow, saya kok jadi pengen nyanyi nih. Lewat-lewat dikit gak apa-apa ya Pastor Andi ya. Ya. Tiba-tiba ingat lagu ini masih di A ya. Oke. Kalau sudah tahu lagu ini nyanyi sama saya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sing it with me. And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sing it again. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kalau kita banyak worship masuk 2023, saya percaya Tuhan akan perlakukan kita berbeda. Lihat perlakuan Tuhan yang berbeda atas hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau memberkati saudara dan saya di masa yang sukar. Tapi saudara, gak mungkin kita menuai tanpa menabur. Ini prinsip yang ketiga. Apa yang ditulis di ayat yang ke-10 Maleakhi pasal 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuh menegur bangsa Israel di ayat ini. Kamu menipu aku. Sampai berapa lama? Teguran Tuhan buat bangsa Israel. Bangsa itu bertanya, dengan apakah kami menipu engkau ya Tuhan? Tuhan bilang, yaitu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka merasa gak penting, udahlah kita lagi bangun kok, kita lagi urusan kita sendiri. Tuhan berkata, kamu kembali, lakukan. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan melihat, aku akan buat perbedaan. Perbedaan akan dibuat Tuhan. Di tengah masa yang sukar, in the time of crisis, Tuhan akan buat saudara prosperous, diberkati, berlimpah. Dan dia buat berhasil dalam segala yang kita lakukan.
Tuhan janji, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkelimpahan. Itu yang Tuhan janji. Bagaimana mungkin situasi saya gini? Saudara, kalau kita mulai buat komitmen hari ini dan kita mulai melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita memberi bukan karena kita lebih. Dia suruh kita memberi untuk kita belajar taat dan hidup dengan iman. Nanti lihat Tuhan tuh akan buat itu ajaib. Ajaib ya saudara. Saudara, biasanya di awal tahun kita sering diingatkan tentang persembahan sulung. Memberikan persembahan sulung untuk tahun tersebut. Banyak kontroversi macam-macam. Bagi saya gak peduli orang mau ngomong. Tapi saya percaya prinsip firman Tuhan. Orang yang menabur akan menuai berlipat ganda. Gak usah pusing. Orang yang kontroversi saya gak terlalu pusing. Saya mau belajar hidup dengan iman. Dan ketika saya melakukan, saya lihat Tuhan luar biasa. Dia menepati janjinya. Masalahnya kita seringkali gak berani. Di sini nih otak kita udah ngitung terus. Kalkulatornya jalan sehingga kita gak berani. Gimana nih? Mana mungkin. Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan tuh mengajar gini. Even untuk memberi, Tuhan bilang gini. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Saya waktu baca itu saya bilang, iya ya. Even benihnya aja Tuhan yang siapin. Asal kita mau, percayalah Tuhan akan siapkan benihnya untuk saudara tabur. Cuma masalahnya kita seringkali gak peka. Kita nih seringkali maunya sendiri. Dikasih benih dimakan sendiri bukan untuk ditabur. Padahal benih itu disiapkan Tuhan untuk tabur. Dan ketika kita tabur, kita akan menuai berkali-kali lipat. Saudara, bukan soal hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya nabur segini nanti saya dapat 30 kali lipat. Enggak. Sama Tuhan jangan gitu. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang gak terhitung. Orang diberkati 10 kali, tapi habis itu dia harus pengeluaran 20 kali lipat, percuma. Karena bocornya banyak. Tapi Tuhan suruh kita menabur dengan ketaatan. Saya biasanya mengingatkan umat Tuhan itu justru bukan bulan Januari. Kalau saudara mau belikan persembahan sulung, saya ingetin dari November biasa. Nah ini pas. Kenapa? Karena biasanya bulan Desember, wah itu orang ada terima bonus, gaji ke-13, THR lah, ya namanya macam-macam terserah. Tapi saudara, kalau kita peka tanya Tuhan, Tuhan ini buat apa nih? Tiba-tiba Tuhan bilang kamu save sebagian ini. Siapkan untuk benih nanti awal tahun. Saudara biasanya gitu. Kalau saya nangkep langsung saya sisihkan. Karena saya tahu nanti di awal tahun. Banyak orang begitu terima itu. Wah haleluya kita bisa liburan. Hiburan, pesta. Saya nggak anti saudara. Tapi saudara kalau mau liburan nge-prepare jauh-jauh hari. Jangan begitu dapat duit baru liburan. Nggak gitu saudara. Kita mesti prepare yang namanya liburan udah di planning. Tapi begitu dadakan dapat langsung udah kepikir yang didapat itu akan dihabisin semua. Nah itu saudara. Mari kita berjalan dengan hikmat. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tuh mau memberkati kita. Cuma kadang-kadang kitanya rakus. Nah. Kita gak belajar menguasai diri. Kali ini yuk, saya ajak kita sama-sama. Karena tahun depan ini orang bilang tahun krisis. Karena itu kita belajar. Berarti saya mau taat firman Tuhan. Saya mau nabur. Karena waktu saya tabur, saya akan lihat tuahan yang besar kemudian. Sementara di masa yang sukar, Ishak menabur Alkitab katakan. Dan dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Dia diberkati, dia menjadi kaya. Saudara, maukah kita mempercayai janji firman Tuhan? Biarlah kali ini jangan meragukan. Mungkin tahun-tahun lalu kita masih ragu, masih setengah percaya, masih bimbang, masih tanya kanan kiri. Tapi sekarang mari open our heart. Buka hati kita, ya Tuhan saya mau taat. Walaupun rasanya gak mungkin. Walaupun rasanya saya khawatir deg-degan. Tapi ayo kita belajar untuk taat. Karena saya percaya, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Satu janji Tuhan masuk 2023. Saya ajak kita baca dari Yosua 1. Kitab Yosua pasal yang pertama, 2 ayat 8 dan 9 saya ajak kita baca sebagai closing. Mari ingat ayat ini, saudara, jadikan ini pegangan memasuki 2023. Kita baca yuk ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Katakan successful. Dan engkau akan beruntung. Katakan prosperous. Itu janji Tuhan buat kita. Karena itu jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin masih lalai. Ya bolong-bolong saat teduh bolong-bolong. Ayo kita buat komitmen masuk 2023. Kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Karena kita suka menyediakan waktu. Di Alkitab gak ada diajarin. Kalau baca Alkitab minimal 3 pasal sehari atau 5 pasal sehari. Gak ada. Gak ada. Lakukan dengan iman dalam ketaatan. Tapi konsisten. Terus. Kalau mungkin kau cuma bisa baca 1 pasal sehari, baca. Jangan merasa berdosa kalau akhir tahun belum selesai sampai kitab Wahyu. Gak apa-apa, lanjutkan terus. Tapi waktu kita taat, tiap kali nanti percaya. Firman itu akan menjadi nyata dalam diri kita. Pelan-pelan kita dijaga. Firman Tuhan bilang, kamu akan bertindak hati-hati. Beda saudara, kalau kita penuh firman, itu seperti ada sensor di dalam kita. Begitu kita melangkah, ini kayaknya gak bener nih. Ini kayaknya jebakan nih. Oh ini kayaknya ini. Saudara punya yang namanya alarm dalam dirimu. Karena firman Tuhan tinggal dalam kita. Yang percaya katakan amin. Renungkan siang dan malam. Maka Tuhan janji perjalananmu akan berhasil. Masuk 2023 dan engkau akan beruntung. Ayat 9 baca dengan keras 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau kemana? Kemanapun engkau pergi. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya akan ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan katakan menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Saya undang kita bangkit berdiri. Nyanyikan sama-sama. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Nyanyikan. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Berapa banyak percaya firman Tuhan bagi kita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Aku berdoa Tuhan firman-Mu terjadi dan digenapi dalam setiap kami. Saya setiap hari selalu menyediakan waktu selesai saya saat teduh biasanya. Saya buka YouTube channel saya sendiri bukan untuk sambil mendengarkan, saya buka kolom komen. Saya doakan. Setiap kali selalu ada permohonan doa. Yang sudah saya sudah doakan, saya kasih centreng jempol. Nanti kalau kapan saya buka lagi yang belum dicentreng jempolnya, itu berarti saya baru terima lagi baru. Dan banyak saya doakan. Lalu saya buka Instagram saya. Yang DM pribadi permohonan doa banyak sekali. Tiap hari saya bernubuat, saya tepuk tangan. Dan saya melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Mujizat orang-orang yang didoakan mulai terjadi. Di tempat ini ibadah juga saudara menaikkan, mengirimkan permohonan doa, didoakan. Setiap ibadah saya melihat, wah luar biasa. Ini langsung yang mengalami jawaban doa banyak.
Jangan ragu, Tuhan tuh akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Tapi kita mau taat. Dan saya mau katakan 70% lebih dari permohonan doa yang saya terima hari-hari ini. Itu semua berbicara tentang masalah finansial. Majority semua masalah finansial. Kerjaan, kesusahan. Mau jual tanah gak laku-laku supaya pemulihan ekonomi. Mau ini gak bisa. Saya gak tahu itu mewakili majority. Sedang mengalami masalah finansial. Tapi percaya, kalau kita lakukan firman Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan bagi hidup kita. Oh haleluya. Saya gak tahu masalah saudara, tapi saya mau berdoa buat kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala permohonan sudah naikkan di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu yang lain di dada. Sebagai tanda kita berserah. Minta sama Tuhan. Kalau yang sakit secara fisik, taruh tangan yang satunya di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman percaya, ada kesembuhan terjadi bagimu. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba ya Rabba. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat, aku berdoa saat ini. Sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus. Aku perkatakan penyakit, organ-organ tubuh, sistem dalam tubuh, ada pemulihan sedang terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ada di antara saudara yang baru-baru ini saudara baru diperlihatkan hasil scan, CT scan, dan engkau sedang dalam kekhawatiran. Tuhan perlihatkan engkau sedang menangis ketika melihat itu, engkau sedang ketakutan. Tuhan mau buat mujizat dalam hidupmu. Tuhan mau buat mujizat. Jangan ragu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikiara laba 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 laba. Sikiara Rabba Takaralaba ya Rabba ya. Inara laba 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 laba. Mengalir kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Oh saudara yang sedang sakit di tulang belakang, yang mengalami penyempitan, Tuhan sedang menjamah engkau. Ada pemulihan, ada kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami kesulitan untuk berjalan hari-hari ini, oh saudara mengalami sakit penyakit yang saudara sendiri belum tahu apa itu, tapi Tuhan sedang mau menyembuhkan saudara saat ini. Dengan iman, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Ada kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba ya Rabba 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 ya Rabba. Tuhan, ada banyak permohonan di tempat ini yang sedang dinaikkan. Tuhan berkata, aku mendengar dari surga. Aku mendengar dari surga. Matamu tertuju di tempat ini Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu yang kau kasihi. Ada mujizat yang terus sedang terjadi. Doa-doa yang dinaikkan dijawab oleh Tuhan. Sebab Yesus kau ajaib di hidupku. Katakan dengan iman. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Ku beri hormat, ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya bagiku. Come on, Gece, berikan tepuk